Berhenti Nyonya. Jangan makan itu. Di makanannya ada racun. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, baru saja pulang dari lelahnya bekerja, lalu duduk menikmati makan malam. Semuanya tampak sempurna, sampai seseorang berlari dan berteriak, "Jangan makan itu!" Detik itu juga, dunia seorang wanita muda bernama Amanda berubah selamanya. Ia seorang CEO sukses, tapi malam itu hampir saja kehilangan nyawanya karena sebuah kue beracun. Namun yang menyelamatkannya bukan dokter, bukan keluarga, melainkan seorang pemuda desa yang selama ini bekerja diam-diam di taman belakang rumahnya. Dan dari situlah, rahasia besar mulai terungkap. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Senja baru saja turun di langit kota ketika mobil hitam milik Amanda memasuki halaman rumah besarnya. Hujan yang sejak sore mengguyur telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang lembut dan suara tetesan air di atap kaca. Rumah itu berdiri megah, dengan pilar putih tinggi dan taman depan yang terawat rapi. Tapi di balik keindahan itu, rumah itu sepi, sunyi yang bisa membuat siapapun merasa sendirian. Amanda turun dari mobilnya dengan langkah lelah. Setelah seharian menghadapi rapat dan tumpukan berkas, tubuhnya seperti tak punya tenaga. Di usianya yang baru 28 tahun, ia sudah menjadi CEO perusahaan sendiri. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya disegani. Namun di balik semua kesuksesan itu, tak banyak orang tahu, Amanda hidup tanpa siapapun di rumah itu. Kedua orang tuanya telah tiada. Para pekerja rumah tinggal di bangunan kecil di belakang halaman. Begitu pintu utama dibuka, udara dingin dari dalam menyambut. Wangi bunga sedap malam tercium samar dari vas di meja tamu. Semua terasa rapi, bersih, tapi hening. Hanya suara langkah sepatu Amanda yang menggema di lantai marmer. Ia langsung menuju kamar, berganti pakaian, dan mandi untuk menghapus lelah. Air hangat menenangkan tubuhnya, membuat wajahnya kembali segar. Rambutnya ia ikat sederhana, dan malam itu ia turun ke ruang makan dengan pakaian santai warna krem. Meja makan sudah siap. Ada nasi hangat, tumis sayur, ayam goreng renyah, dan segelas jus jeruk. Di ujung meja, sebuah piring kecil berisi kue manis terlihat cantik. Lapisan krim putihnya halus, ditaburi gula lembut seperti salju. Amanda sedikit tersenyum. Ia tidak pernah meminta kue itu. Mungkin pembantunya ingin memberi kejutan kecil setelah hari panjang. Ia duduk tenang, mulai makan perlahan. Setiap suapan terasa menenangkan. Di luar, sisa hujan masih menetes di atap, dan angin malam membuat tirai bergerak lembut. Biasanya, kucing putih kesayangannya, Putih, akan datang menggosokkan kepala di kaki Amanda setiap makan malam. Tapi malam itu, ia tidak muncul. Amanda sempat menatap ke bawah meja, memanggil pelan, tapi tak ada suara. Ia mengira kucing itu mungkin sedang tidur di dapur. Selesai dengan makanan utama, Amanda menatap kue di depannya. Ia mengambil sendok kecil, memotong sedikit ujungnya, dan mengangkatnya ke bibir. Namun sebelum potongan kecil itu menyentuh mulut, suara langkah tergesa-gesa dari arah lorong dapur membuatnya menoleh. Pintu ruang makan terbuka tiba-tiba. Seorang pria muda muncul dengan napas terengah. Wajahnya pucat, bajunya penuh tanah. "Jangan makan itu, Nyonya. Itu beracun." Sendok di tangan Amanda terhenti. Suara pria itu bergema di ruangan yang sebelumnya sunyi. Ia menatap heran, tak sempat bicara. Pria itu masih mencoba mengatur napas. Keringat menetes di pelipisnya. Amanda berucap pelan, "Apa maksudmu, beracun?" Dengan suara terbata,
Pria itu menjawab. Sisa kue di dapur, Nyonya. Kucing Anda memakannya, lalu kejang, dan tidak bernafas lagi. Wajah Amanda seketika berubah pucat. Putih? Tanyanya spontan. Ia langsung berdiri, kursinya bergeser keras ke belakang. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah dapur. Langkahnya cepat menembus lorong panjang. Di lantai dapur, kucing putih kesayangannya terbaring kaku. Matanya setengah terbuka, tubuhnya tidak lagi bergerak. Seorang pembantu duduk di dekatnya, menangis pelan sambil memegangi kain kecil. Nyonya, maaf, saya tidak sempat menolong, ucapnya terbata. Amanda berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh kucing itu. Dingin. Nafasnya tercekat. Ia menatap wajah kecil yang dulu selalu menunggu di depan pintu setiap sore. Air matanya jatuh begitu saja. Suara isaknya tertahan, tapi dadanya terasa sesak. Putih, kenapa? Katanya pelan. Suasana dapur jadi hening. Hanya suara jam dinding berdetak. Amanda memeluk tubuh kucing itu, membiarkan air matanya jatuh di bulu putih yang masih sedikit lembab. Di dekatnya, pria muda tadi berdiri diam, menundukkan kepala, seolah ikut berduka. Saya lihat kucing itu menjilat sisa kue. Tidak lama dia kejang. Saya panik dan langsung lari ke sini. Amanda tak menjawab. Matanya masih menatap tubuh kecil di pangkuannya. Rasa kehilangan itu datang cepat, begitu tajam. Kucing itu satu-satunya teman yang menemaninya di rumah besar ini. Malam itu, Amanda tidak makan lagi. Ia hanya duduk di dekat kucingnya hingga larut, memanggil sopirnya, lalu meminta agar tubuh kecil itu dikuburkan dengan layak di taman belakang rumah. Pria tadi membantu diam-diam, menyiapkan kain putih kecil dan menggali tanah di bawah pohon Kamboja. Saat jenazah putih dikebumikan, Amanda berdiri di sana, menatap tanpa kata. Air matanya kembali menetes, tapi tak ada suara yang keluar. Terima kasih, ucapnya lirih, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan ke rumah. Malam itu, Amanda hanya bisa memikirkan kehilangan. Sepanjang malam ia duduk di ruang tamu, memeluk bantal kecil kucingnya yang masih berbau familiar. Di sekelilingnya, rumah besar itu terasa lebih kosong dari biasanya. Seolah kepergian putih telah membawa seluruh kehangatan yang tersisa. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Lampu ruang tamu masih menyala. Amanda tertidur dalam posisi duduk, dengan mata bengkak dan pipi yang masih basah air mata. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus jendela kamar. Amanda terbangun dengan kepala berat dan mata sembab. Ia menatap ke arah luar jendela, melihat taman belakang tempat putih dikuburkan malam tadi. Dadanya terasa perih, tapi perlahan pikirannya mulai jernih. Ia mengingat kata-kata Firman semalam. Kue itu beracun. Ia duduk lama, memegang cangkir teh hangat yang dibawa pembantunya. Ada racun di makananku, gumamnya pelan. Pikirannya mulai menelusuri kemungkinan. Siapa yang menyiapkan kue itu? Dari mana datangnya? Ia menanyakan ke salah satu pembantu senior. Tidak ada yang tahu pasti. Katanya, kue itu sudah ada di dapur sejak sore, dibungkus rapi, seolah memang bagian dari menu. Tapi tidak ada yang merasa membawanya. Amanda mengernyit. Kalau begitu, siapa yang menaruhnya di sana? Pikirnya. Ia kemudian teringat pada pria semalam. Ia ingin menemuinya, ingin berterima kasih sekaligus bertanya lebih jauh tentang apa yang sebenarnya ia lihat. Mungkin ada petunjuk yang terlewat. Ia berjalan ke taman belakang, tapi tidak menemukan pria itu di sana. Amanda melangkah ke rumah kecil tempat para pekerja tinggal. Salah satu pembantu yang semalam juga di dapur sedang menyapu halaman. Siapa pria semalam yang juga datang di dapur? Tanya Amanda. Pembantu itu menjawab cepat. Itu Firman, Nyonya. Tukang kebun baru. Orangnya rajin, sopan. Tapi, dari tadi pagi saya belum melihatnya. Biasanya dia sudah bekerja jam segini. Amanda mengangguk pelan. Ia lalu memanggil sopirnya. Pak Budi. Pak Budi, kamu tahu Firman di mana? Pak Budi menggeleng. Entah, Nyonya. Biasanya dia sudah menyapu halaman depan. Tapi sejak tadi pagi, tidak ada.
Kamarnya kosong. Amanda terdiam. Firman hilang, katanya pelan, seolah tak percaya. Ia menatap taman yang masih basah sisa embun. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan bergoyang tenang. Tapi di dada Amanda, justru muncul perasaan yang tidak tenang sama sekali. Firman, kemana kamu pergi? Gumamnya. Ia kembali ke dalam rumah, berdiri di ruang makan, menatap tempat terakhir putih. Rasanya kini bukan hanya kehilangan yang ia rasakan, tapi juga ketakutan. Seseorang telah mencoba membunuhnya malam tadi. Dan satu-satunya orang yang tahu kebenaran itu, kini menghilang tanpa jejak. Langit pagi itu tampak cerah, tapi bagi Amanda, sinar matahari tak lagi membawa tenang. Ia berdiri di balkon kamarnya, menatap taman belakang tempat kucing kesayangannya dikuburkan. Tanah di bawah pohon Kamboja itu masih basah. Gundukan kecilnya tertutup daun-daun yang gugur semalam. Angin berhembus pelan, membuat bunga Kamboja jatuh satu persatu, menambah perih di dadanya. Matanya masih bengkak, tapi pikirannya terus berputar. Bayangan kucingnya yang tergeletak tak bernafas masih jelas di ingatannya. Setiap kali mengingat, dadanya terasa sesak, dan air mata hampir jatuh lagi. Tapi pagi ini, perasaan itu perlahan berubah. Kesedihan itu berganti jadi tanya besar yang tak bisa ia abaikan. Kenapa kue itu beracun? Siapa yang menaruhnya? Dan kemana perginya Firman? Amanda turun perlahan dari kamarnya, mengenakan pakaian kasual dan sandal rumah. Di dapur, para pembantu sudah mulai bekerja seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Aroma masakan pagi tercium lembut. Tapi suasana hati Amanda tetap berat. Ia berjalan ke arah meja makan. Di sana, bekas piring kue sisa semalam yang sudah dikirim ke laboratorium. Pak Budi, sopirnya, baru datang dari rumah belakang sambil membawa kunci mobil. Pak Budi, hasil dari laboratorium sudah dikirim? Tanya Amanda. Pak Budi mengangguk sopan. Sudah, Nyonya. Saya antar tadi malam, setelah Nyonya tidur. Mereka janji hasilnya keluar paling cepat 2 hari. Baik, ucap Amanda. Ia mengangguk pelan, lalu menatap meja yang kemarin hampir merenggut nyawanya. Beberapa saat kemudian, pembantu senior, Bu Wati, datang membawa teh hangat. Nyonya, saya ikut sedih soal Putih. Semalam saya juga tak bisa tidur. Katanya pelan. Amanda hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Bu Wati. Ia meneguk tehnya, lalu memandang ke arah jendela. Bu Wati, kamu tahu Firman kemana? Pembantu itu tampak terkejut. Firman? Tukang kebun itu, Nyonya? Iya, jawab Amanda. Pagi ini saya mencarinya di taman. Tidak ada. Di rumah belakang juga kosong. Bu Wati menatap ke lantai. Ragu. Saya juga belum melihatnya, Nyonya. Padahal biasanya dia paling pagi. Suka menyapu halaman sebelum matahari muncul. Amanda menautkan alis. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Tidak, Nyonya. Tapi semalam saya lihat dia membantu Pak Budi menguburkan Putih. Setelah itu, saya kira dia kembali ke kamarnya. Amanda diam. Ia menatap teh di tangannya. Uapnya naik perlahan seperti pikirannya yang semakin kabur. Aneh, gumamnya. Dia menyelamatkan nyawaku semalam. Tapi pagi ini dia hilang. Pak Budi ikut berbicara. Suaranya pelan. Mungkin dia pulang kampung, Nyonya. Atau takut disalahkan karena kue itu. Bisa jadi begitu. Amanda menoleh tajam. Disalahkan? Justru dia satu-satunya yang tahu apa yang terjadi. Ruangan hening beberapa detik. Hanya suara piring disusun di rak. Lalu Amanda berdiri. Baiklah, kalau dia tidak kembali hari ini, tolong semua orang bantu cari. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia lihat malam itu. Hari pun berjalan lambat. Amanda mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaan di ruang kerjanya. Tapi setiap kali menatap layar laptop, bayangan Firman selalu muncul di kepalanya. Ia bahkan belum sempat berterima kasih dengan benar. Pria itu datang, berlari tanpa ragu, menyelamatkannya dari kematian. Tapi sekarang, entah mengapa,
Ia lenyap tanpa jejak. Menjelang sore, Amanda memutuskan untuk mencari sendiri. Ia keluar menuju taman belakang, melangkah di antara tanaman yang masih basah. Udara lembut menerpa wajahnya. Ia berhenti di depan rumah kecil tempat para pekerja tinggal. Rumah itu sepi. Pintu kamar Firman tertutup rapat, tapi tidak terkunci. Amanda mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Ruangan itu sederhana. Hanya ada ranjang kayu, meja kecil, dan sebuah tas kain di pojok ruangan. Tapi yang membuatnya terhenti adalah fakta bahwa tas itu terbuka. Isinya masih ada di dalam. Pakaian kerja, celana lusuh, dan topi kebun tergantung di dinding. Tidak ada tanda-tanda bahwa Firman pergi dengan sengaja. Amanda menatap sekeliling. Dia tidak mungkin pergi jauh tanpa membawa ini, gumamnya. Langkah kaki terdengar dari luar. Pak Budi muncul, menatap Amanda dengan bingung. "Nyonya, ada kabar?" Amanda menggeleng. "Tidak. Semua barangnya masih di sini." Pak Budi ikut masuk, melihat sekeliling. "Kalau begitu, berarti dia hilang, Nyonya." Kata "hilang" itu menggantung di udara. Amanda memejamkan mata sejenak. Dadanya terasa berat. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah Firman sengaja disembunyikan oleh seseorang? Atau ada yang membungkamnya? Ia menatap keluar jendela kecil kamar itu. Dari sana, halaman belakang rumah besar terlihat jelas. Angin sore meniup dedaunan. Tapi di balik ketenangan itu, Amanda merasa ada yang tidak beres. Malam harinya, ia duduk di ruang kerja, di depan meja besar dengan lampu kecil menyala di pojok. Layar laptop menampilkan laporan keuangan perusahaannya, tapi pikirannya tidak di sana. Ia menatap kosong ke arah jendela, memikirkan kejadian 2 hari terakhir. Pertama, makanan beracun. Kedua, kucingnya mati. Ketiga, satu-satunya saksi hilang begitu saja. Semuanya terlalu berdekatan untuk disebut kebetulan. Telepon rumah berdering pelan. Amanda menoleh, lalu mengangkatnya. Suara di seberang terdengar lembut tapi asing. "Amanda, kabar dari rumahmu sudah sampai ke telingaku. Aku dengar kau hampir keracunan." Amanda mengenali suara itu. Bibi Nurma. "Iya, Nak. Aku khawatir begitu mendengar berita itu. Syukurlah kau baik-baik saja." Suara perempuan parubaya itu terdengar lembut, tapi ada nada aneh di baliknya. Nada yang tidak bisa Amanda jelaskan. "Ya, Bibi. Aku baik. Hanya sedikit terguncang. Bibi akan datang besok. Nak, tidak bisa tenang kalau belum melihatmu langsung." Telepon terputus setelah kalimat itu. Amanda memandangi gagang telepon dengan kening berkerut. Ia tidak tahu siapa yang memberi kabar pada bibinya, sebab hanya orang dalam rumah ini yang tahu kejadian malam itu. Ia bersandar di kursinya, menatap langit-langit. Siapa yang menyebarkan cerita itu? Gumamnya. Malam semakin larut. Di luar, angin berembus lembut, tapi di hati Amanda, perasaan tak nyaman terus tumbuh. Ia menatap foto orang tuanya di dinding. "Aku tidak tahu siapa yang harus kupercaya. Ayah, ibu," ucapnya pelan. Sementara itu, di halaman belakang, lampu-lampu taman berkelip kecil. Rumah para pekerja sudah gelap, tapi di sudut halaman tampak seseorang berdiri diam di balik pohon. Sosok itu hanya sebentar terlihat sebelum melangkah pergi ke arah luar pagar, membawa sesuatu di tangannya. Sebuah ponsel yang layarnya masih menyala, menampilkan pesan pendek. Firman sudah diam. Rencana berikut menunggu. Namun Amanda tidak tahu itu. Ia hanya duduk di ruang kerjanya, menatap jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Dalam hatinya, ia mulai merasa, rumah besar peninggalan keluarganya tidak lagi seaman dulu. Dan pagi esok, kedatangan seorang tamu akan mengubah arah semua kecurigaannya. Pagi itu, aroma kopi baru diseduh memenuhi ruang tamu. Sinar matahari menembus kaca jendela besar, menyoroti debu-debu halus yang menari di udara. Amanda duduk di sofa panjang berwarna krem, mengenakan blus putih dan celana kain lembut. Wajahnya terlihat lelah, tapi rautnya tegas.
Sejak subuh ia sudah bangun, memeriksa hasil pesan dari laboratorium yang dijanjikan akan keluar hari ini. Namun belum ada kabar. Ia menyesap kopi perlahan, mencoba menenangkan pikirannya yang masih penuh tanya. Semalam, telepon dari Bibi Nurma terus terngiang. Perempuan itu terdengar begitu khawatir, tapi entah kenapa, Amanda merasa ada sesuatu yang janggal di balik suaranya. Terlalu cepat ia tahu berita itu, padahal tak seorang pun di luar rumah diberitahu. Sekitar jam 9 pagi, suara klakson mobil terdengar di depan gerbang. Amanda menoleh dari jendela. Sebuah mobil berwarna silver berhenti perlahan. Dari dalamnya keluar seorang wanita berusia sekitar 50-an, dengan dandanan rapi dan gelang emas berkilat di pergelangan tangannya. Itu Bibi Nurma, adik dari almarhum Ibu Amanda. Amanda segera berdiri, menyambut di depan pintu. "Bibi, sudah lama sekali." Bibi Nurma memeluknya erat. Suaranya lembut tapi terdengar seperti menahan sesuatu. "Nak, Tuhan masih melindungimu. Aku nyaris pingsan waktu dengar kabar semalam." Amanda hanya tersenyum kecil, membiarkan dirinya dipeluk. Ia tak ingin menolak kasih sayang, tapi perasaan aneh tetap mengganggu. Setelah dipersilakan duduk, Bibi Nurma memandangi seisi rumah sambil sesekali menghela napas panjang. "Rumah ini makin sepi ya, Nak," katanya lirih. "Dulu waktu ibumu masih ada, setiap sudutnya ramai oleh tawa." Amanda mengangguk pelan. "Sekarang hanya pekerja yang tinggal di rumah belakang. Tapi aku baik-baik saja, Bei." "Baik-baik saja." Bibi Nurma menatapnya serius. "Kau hampir diracun, Amanda. Itu bukan hal kecil." Amanda tersenyum hambar. "Masih belum pasti. Tapi memang ada sesuatu di makanan malam itu." Bibi Nurma meraih tangan Amanda, menepuknya pelan. "Kau harus berhati-hati. Dunia bisnis itu kejam. Kadang orang yang ingin menjatuhkanmu tidak datang dari luar, tapi dari dalam." Kalimat itu membuat Amanda menatap bibinya lebih lama. "Maksud Bibi?" Perempuan itu menghela napas. "Tidak ada maksud apa-apa. Hanya mengingatkan. Orang yang tinggal di sekitar kita belum tentu semua bisa dipercaya." Amanda mengangguk. Kata-kata itu terdengar bijak, tapi entah mengapa, ada nada halus yang membuatnya tidak nyaman. Apalagi saat Bibi Nurma menatap sekeliling ruang tamu seperti sedang mencari sesuatu. Pandangannya sempat berhenti di arah tangga menuju lantai 2, lalu cepat-cepat beralih. Setelah berbincang sebentar, Amanda mengundang Bibi Nurma untuk sarapan bersama. Namun ketika mereka duduk di meja makan, Bibi itu terlihat canggung. Matanya menatap lama ke arah meja yang kemarin hampir merenggut nyawa Amanda. "Disinilah kejadian itu, ya?" tanyanya pelan. "Iya," jawab Amanda singkat. Bibi Nurma menggeleng kecil. "Aku tidak bisa membayangkan kalau malam itu kau benar-benar makan kue itu. Siapa yang membuatnya?" "Itu yang sedang kucari tahu," ucap Amanda. Mereka sarapan dalam suasana yang agak kaku. Beberapa kali, Bibi Nurma terlihat ingin bertanya lebih jauh, tapi selalu menahan diri. Setelah makan, ia meminta izin melihat taman belakang, tempat makam kucing kesayangan Amanda berada. Saat mereka tiba di sana, Bibi Nurma berdiri lama di depan gundukan kecil di bawah pohon Kamboja. "Kasihan," ucapnya lirih. "Mungkin kucing ini menukar nyawanya untuk melindungimu, Nak." Amanda menunduk. Hatinya kembali terasa perih. "Aku juga berpikir begitu, Bei." Beberapa menit kemudian, Bibi Nurma pamit. Ia mengaku ada urusan penting di luar kota sore ini. Amanda mengantarnya sampai ke mobil. Namun sebelum masuk, Bibi Nurma sempat berkata pelan, "Jaga rumahmu baik-baik, Amanda. Kadang yang ingin menghancurkanmu justru orang yang datang dengan wajah simpati." Mobil itu melaju meninggalkan rumah besar, meninggalkan Amanda yang berdiri mematung di teras. Kata-kata terakhir bibinya terus bergema di kepalanya. Menjelang siang, hujan turun ringan. Amanda masuk ke ruang kerjanya. Di meja, ada amplop putih dari laboratorium, hasil pemeriksaan makanan semalam. Ia langsung membukanya dengan tangan gemetar. Laporan itu singkat tapi tegas.
Ditemukan kandungan racun sianida dosis tinggi pada sampel kue. Jantung Amanda berdebar keras. Ia menjatuhkan diri di kursi, menatap laporan itu lama. Semua yang terjadi semalam benar-benar bukan kebetulan. Seseorang memang ingin membunuhnya. Sore hari, saat pikirannya masih berputar, suara bel rumah kembali berbunyi. Amanda bangkit, berjalan ke arah pintu. Seorang pria paruh baya berdiri di luar, mengenakan jas rapi dan senyum ramah. "Amanda," sapanya dengan suara dalam. "Kau terlihat lelah. Aku dengar kabar buruk dari rumah ini." Amanda sedikit menegakkan bahu. "Paman Rizal." Ya, pria itu adalah sepupu dari ayahnya. Orang yang dulu cukup dekat dengan keluarganya. Namun hubungan mereka sempat merenggang beberapa tahun terakhir karena masalah warisan. Amanda mempersilakan masuk. "Silakan duduk, Paman." Rizal menatap ke sekeliling ruang tamu sambil menghela napas panjang. "Kau tinggal sendiri di rumah sebesar ini. Tidak heran banyak yang khawatir. Aku juga dengar kabar dari luar. Seseorang mencoba meracunimu." Amanda menatapnya hati-hati. "Siapa yang memberitahu, Paman?" "Ah, gosip beredar cepat," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Yang penting kau selamat. Tapi, jangan terlalu percaya siapapun. Dunia sekarang penuh kepalsuan." Amanda merasakan nada yang sama seperti kata-kata Bibi Nurma tadi pagi. Hanya saja kali ini, lebih dingin. Paman Rizal lalu menatapnya dalam-dalam. "Kalau kau butuh bantuan, aku bisa memanggil orang-orangku untuk menjaga rumah ini. Tidak perlu takut." Amanda tersenyum sopan. "Terima kasih. Tapi sudah ada satpam yang berjaga." Rizal mengangguk, lalu berdiri. "Baiklah. Tapi kau tahu di mana mencariku kalau butuh bantuan." Ia meraih tangan Amanda, menepuknya lembut. "Jaga dirimu, Nak. Aku tidak ingin kehilanganmu seperti ayahmu dulu." Setelah pria itu pergi, Amanda menutup pintu perlahan. Rumahnya kembali sepi. Tapi kali ini sepi yang penuh bisik-bisik kecurigaan. Ia duduk di sofa, memijat pelipisnya. Dua kerabat datang di hari yang sama, dengan kata-kata serupa. Keduanya tampak peduli. Tapi ada sesuatu di mata mereka yang membuat Amanda tidak tenang. Sore menjelang malam. Di luar, hujan sudah berhenti. Tapi ketika Amanda melangkah ke arah taman belakang, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Salah satu pintu kecil di sisi rumah pekerja terbuka sedikit. Ia berjalan pelan ke sana, menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah pintu itu, ada bekas lumpur kering, seperti jejak sepatu. Amanda berjongkok, menyentuhnya. Bekas itu masih baru. Ia menatap sekeliling sekali lagi. Rumah itu tenang, tapi hatinya berdetak keras. "Ada seseorang yang masuk tadi siang," bisiknya pelan. Langkahnya kemudian berhenti di depan jendela ruang tamu. Di sana, pantulan wajahnya terlihat pucat di kaca. Ia baru menyadari, sejak semalam, semua orang tampak peduli padanya, tapi terlalu cepat tahu apa yang terjadi. Dan seseorang di rumah ini, mungkin sedang mengawasi setiap gerakannya. Malam turun dengan tenang. Dari balkon kamarnya, Amanda memandangi halaman belakang yang basah oleh hujan sore tadi. Lampu taman berkelip lembut, tapi di matanya, semua cahaya terasa redup. Ia memeluk kedua lengannya, mencoba menenangkan diri. Dua kerabat datang di hari yang sama, Bibi Nurma dan Paman Rizal, keduanya dengan wajah simpati, namun menyisakan rasa ganjil. Seolah masing-masing tahu sesuatu yang tak mereka katakan. Angin berembus membawa suara ranting yang saling bergesekan. Amanda menutup jendela, lalu berjalan menuju meja kerjanya. Di sana, laporan laboratorium masih terbuka, dengan tulisan yang kini hampir ia hafal di luar kepala. "Ditemukan racun sianida dosis tinggi." Kalimat itu menghantam pikirannya setiap kali ia membaca. Seseorang memang mencoba menghabisinya. Amanda menyandarkan tubuh di kursi, menghela napas panjang. "Tapi siapa?" bisiknya pelan. Pikirannya kembali pada Firman. Pria muda yang berlari menyelamatkannya malam itu, lalu menghilang keesokan paginya tanpa jejak.
Firman bisa jadi satu-satunya orang yang tahu bagaimana racun itu sampai ke dapur. Tapi kalau benar ia hanya tukang kebun biasa, mengapa ia tiba-tiba menghilang? Amanda memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia menyalakan lampu kecil di meja, membuka buku catatan besar berisi daftar pekerja. Di sana tertulis nama-nama yang selama ini bekerja di rumahnya, termasuk Firman tukang kebun mulai bekerja 4 bulan lalu. Tak banyak informasi lain. Tidak ada alamat. Hanya nomor telepon yang ternyata sudah tidak aktif ketika ia coba hubungi. Ketika waktu hampir menunjuk pukul 9 malam, langkah seseorang terdengar di luar kamar. Amanda menoleh cepat. Suara itu berhenti di depan pintu. Lalu terdengar ketukan pelan. "Masuk," ucap Amanda. Pintu terbuka. Buati, pembantu senior, masuk sambil membawa nampan berisi susu hangat. "Saya bawakan ini, Nyonya, biar bisa tidur." Amanda mengangguk, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Buati." Perempuan itu meletakkan gelas di meja. "Saya dengar Bibi Nurma dan Paman Rizal datang tadi siang. Mereka baik-baik saja, kan, Nyonya?" Amanda menatap wajah tua itu. "Iya, mereka datang. Tapi aku merasa ada yang aneh, Bu." Buati tampak ragu. "Aneh bagaimana, Nyonya?" "Mereka terlalu cepat tahu soal kejadian malam itu. Padahal aku belum memberitahu siapapun di luar rumah." Buati terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan. "Mungkin dari salah satu pekerja, Nyonya. Kadang ada yang suka bercerita keluar tanpa sadar." Amanda mengangguk, tapi matanya masih menatap penuh curiga. "Kalau begitu, tolong pantau siapa yang keluar masuk area dapur. Aku tidak mau ada yang sembarangan lagi." "Baik, Nyonya." Setelah Buati keluar, Amanda menatap jendela sekali lagi. Angin meniup tirai, dan suara tetesan air dari atap terdengar teratur. Tapi di tengah suara hujan itu, ada sesuatu yang lain, suara langkah pelan di luar. Ia berjalan mendekat ke arah jendela. Dari selat tirai, ia melihat sosok samar berjalan di dekat taman. Seseorang mengenakan jaket gelap, bergerak cepat ke arah rumah belakang. Sekilas, langkah itu terlihat pincang. Jantung Amanda berdetak cepat. "Firman," bisiknya tanpa sadar. Ia segera mengambil jaket, lalu turun dengan hati-hati. Di luar, udara dingin menusuk kulit. Hujan rintik masih turun, membuat batu pijakan licin. Amanda menuruni tangga, berusaha tidak menimbulkan suara. Lampu halaman hanya menyala di bagian depan, membuat sisi belakang tampak gelap. Tapi ia bisa melihat jelas. Pintu rumah pekerja terbuka sedikit. Ia mendekat perlahan. Dari dalam terdengar suara napas berat. Amanda menelan ludah, lalu mendorong pintu. Di sana, di bawah cahaya redup lampu minyak kecil, seseorang terbaring di lantai. Bajunya kotor, wajahnya lebam, dan tubuhnya gemetar menahan sakit. Amanda terpaku beberapa detik sebelum akhirnya berbisik. "Firman." Pria itu membuka mata perlahan, menatap Amanda dengan pandangan lemah tapi masih sadar. "Nyonya, maaf, saya tidak sempat kembali lebih cepat." Amanda berlutut di sampingnya. "Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu?" Firman mencoba duduk tapi tubuhnya terlalu lemah. "Malam itu, setelah saya memperingatkan Nyonya, 2 orang datang ke rumah belakang. Mereka memukul saya dari belakang, menutup kepala saya dengan kain. Saya tidak tahu siapa, tapi saya dengar salah satu menyebut nama seseorang." Amanda menatapnya tegang. "Nama siapa?" Firman menggeleng pelan. "Saya tidak jelas dengar, hanya potongan suara. Mereka bilang, laporkan ke Rizal." Setelah itu saya pingsan. Waktu sadar, saya sudah di tempat asing. Butuh 2 hari untuk kabur. Darah Amanda seperti berhenti mengalir. "Rizal?" gumamnya pelan. "Paman Rizal." Firman menatapnya dengan mata lemah. "Saya tidak tahu pasti, Nyonya. Tapi suara itu saya dengar jelas malam pertama saya disekap." Amanda membantu Firman bangkit dan menyandarkannya ke dinding. "Kamu harus diam di sini dulu. Jangan keluar.
Jangan bicara dengan siapapun. Kalau pelaku tahu kamu kembali, bisa bahaya. Firman menatapnya penuh rasa terima kasih. Baik, Nyonya. Amanda lalu menutup pintu, memastikan tak seorang pun melihat. Ia menatap langit yang masih meneteskan hujan. Dalam pikirannya, satu nama kini bergema lebih keras dari sebelumnya. Rizal. Malam itu, Amanda tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan dirinya di kaca jendela. Satu-satunya orang yang mungkin bisa dipercaya hanyalah Firman. Tapi ia terluka parah. Dan orang yang tadi sore datang dengan wajah penuh simpati, bisa jadi orang yang sama yang ingin menghabisinya. Jam menunjukkan lewat tengah malam ketika suara ketukan pelan terdengar dari arah dapur. Amanda terkejut, tapi tidak menyalakan lampu. Ia berjalan perlahan, menuruni tangga dengan langkah hati-hati. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan kali ini, seperti seseorang sengaja tidak ingin ketahuan. Ia berhenti di balik dinding, mengintip ke arah pintu dapur. Cahaya dari luar menembus kaca, dan di baliknya tampak siluet seseorang berdiri diam. Tinggi, berbadan besar. Sosok itu tidak masuk, hanya berdiri dan menatap lama ke arah dalam. Amanda menahan napas. Ia ingin berteriak memanggil satpam, tapi suaranya tak keluar. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, sosok itu berbalik dan menghilang di antara bayangan pepohonan. Amanda mundur perlahan, lalu berlari naik ke lantai 2. Tangannya gemetar ketika ia menutup pintu kamarnya. Ia bersandar di sana, mencoba mengatur napas. Di luar, angin membawa sisa hujan yang turun perlahan. Dan di halaman belakang, Firman tertidur dengan luka di tubuhnya. Tak tahu bahwa seseorang barusan datang mengintip rumah tempat ia bersembunyi. Amanda tahu, malam ini bukan akhir dari ancaman itu. Ini baru permulaan. Pagi datang tanpa suara. Sisa hujan malam tadi masih menempel di dedaunan, menciptakan aroma segar yang seharusnya menenangkan. Tapi bagi Amanda, pagi itu terasa berbeda. Dingin, penuh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Lingkar mata hitam mulai tampak, tanda dari malam-malam tanpa tidur yang kini menjadi kebiasaannya. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah ke balkon. Dari atas, ia bisa melihat taman belakang yang masih basah dan tenang. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Tapi pikirannya kembali pada sosok misterius yang semalam berdiri di depan dapur, menatap ke dalam rumahnya seperti sedang memastikan sesuatu. Apa dia orang yang sama yang mencelakai Firman? Gumam Amanda pelan. Ia menatap ke arah rumah pekerja di belakang. Di sanalah Firman masih beristirahat, dengan luka lebam di wajah dan lengan. Amanda sengaja memintanya bersembunyi dan tidak keluar, agar tak ada yang tahu ia sudah kembali. Saat Amanda turun ke ruang makan, Bu Ati sudah menyiapkan sarapan. Tapi pagi itu Amanda tidak lapar. Ia hanya menyesap air putih. Pikirannya sibuk memikirkan langkah berikutnya. Bu Ati, ucapnya perlahan. Mulai hari ini, semua pintu belakang dikunci. Tidak boleh ada yang masuk tanpa seizin saya. Bu Ati tampak bingung. Ada apa, Nyonya? Amanda hanya menjawab singkat. Rumah ini sedang tidak aman. Perempuan tua itu mengangguk pelan, lalu berlalu dengan wajah khawatir. Beberapa jam kemudian, Amanda menuju ruang kerja. Di atas mejanya, laporan keuangan perusahaan masih terbuka, tapi perhatiannya tertuju pada amplop putih kecil yang ia letakkan semalam, laporan laboratorium tentang kue beracun itu. Ia sudah membaca berulang kali, namun tetap tidak menemukan jawaban lain. Seseorang memang ingin menghabisinya. Dan jika dugaan Firman benar, nama yang muncul malam ia diculik bukanlah sembarang nama. Rizal. Amanda mengucapkannya pelan. Nama itu terasa berat di lidah. Ia masih ingat tatapan Paman Rizal kemarin, senyum tenang yang terlalu dipaksakan, nada bicara yang lembut tapi mengandung tekanan. Dan kini, setelah mendengar pengakuan Firman, semua potongan terasa mulai menyatu. Tapi Amanda tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia tahu Paman Rizal punya banyak koneksi. Salah langkah sedikit, justru bisa membahayakan dirinya sendiri. Ketika waktu menunjukkan hampir pukul 10,
Suara langkah cepat terdengar dari arah luar. Pak Budi muncul di pintu ruang kerja dengan wajah tegang. "Nyonya, maaf mengganggu. Ada seseorang di gerbang. Katanya ingin bertemu." "Siapa?" tanya Amanda spontan. "Katanya, utusan dari Pak Rizal. Membawa sesuatu." Amanda terdiam sejenak. "Suruh tunggu di ruang tamu." Beberapa menit kemudian, seorang pria muda berpakaian rapi masuk dengan sopan. Tangannya membawa sebuah map coklat. "Selamat pagi, Nyonya Amanda. Saya dikirim oleh Pak Rizal. Beliau menitipkan beberapa dokumen perusahaan yang katanya penting." Amanda menatap pria itu lekat-lekat. Kenapa beliau tidak menyerahkan sendiri? Pria itu tersenyum kaku. "Beliau sedang keluar kota pagi ini. Beliau hanya pesan, tolong Nyonya membaca berkas ini secepatnya." Amanda menerima map itu tanpa bicara, tapi matanya memperhatikan setiap gerak-gerik si pembawa pesan. Tangannya sedikit gemetar ketika menyerahkan dokumen, dan pandangan matanya tidak pernah berani menatap langsung ke wajah Amanda. "Baik, terima kasih," ucap Amanda singkat. "Kamu boleh pergi." Begitu pria itu keluar, Amanda langsung membuka map tersebut. Di dalamnya memang ada dokumen keuangan, tapi di sela-sela berkas, ada satu kertas kecil yang membuatnya berhenti bernapas. Sebuah catatan tulisan tangan dengan tinta hitam. "Kau terlalu penasaran. Berhenti sebelum semuanya terlambat." Amanda menggenggam kertas itu erat. Matanya menatap kosong beberapa detik sebelum akhirnya ia berdiri dan berjalan cepat ke arah jendela. Dari sana, ia melihat pria pembawa pesan itu keluar melalui gerbang. Tapi sebelum pergi, ia sempat berhenti, menoleh ke arah rumah, dan tersenyum tipis. Senyum itu membuat tubuh Amanda merinding. Tanpa pikir panjang, ia memanggil Pak Budi. "Ikuti orang itu secara diam-diam. Jangan biarkan dia tahu." Pak Budi mengangguk, segera berlari menuju mobil. Amanda berdiri di balik jendela, menatap mobil sopirnya yang perlahan mengikuti kendaraan pria tersebut. Selang setengah jam, ponselnya bergetar. Suara Pak Budi terdengar dari seberang dengan nada tergesa. "Nyonya, saya sudah mengikuti sampai ujung jalan kota. Tapi orang itu berhenti di sebuah kafe, dan di sana, dia bertemu dengan Pak Rizal." Amanda terdiam. "Kau yakin?" "Yakin, Nyonya." Mereka duduk di pojok ruangan. "Saya tidak bisa mendekat terlalu jauh, tapi saya lihat jelas wajahnya." Jantung Amanda berdegup kencang. Jadi, benar dugaan Firman, nama Rizal bukan kebetulan. Tapi mengapa? Apa yang ia inginkan? Amanda memutuskan untuk tidak gegabah. Ia menutup panggilan, lalu kembali ke meja kerja. Kertas ancaman itu masih di tangannya. Tangannya bergetar kecil saat membacanya ulang. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Ia menatap jam di dinding. Sudah hampir tengah hari. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, hanya satu orang yang bisa ia percaya. Ia harus bicara dengan Firman. Amanda melangkah cepat ke arah rumah belakang. Saat membuka pintu kamar tempat Firman beristirahat, ia mendapati pria itu sedang duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat, tapi matanya sadar. "Firman," panggil Amanda pelan. Pemuda itu menoleh. "Ada apa, Nyonya?" Amanda memperlihatkan kertas kecil itu. "Lihat ini. Seseorang mengancamku pagi ini, dan kurasa Paman Rizal terlibat." Firman menatap tulisan di kertas itu, lalu mengangguk pelan. Mereka tahu Nyonya mulai curiga. Ini tanda mereka panik. Amanda menatapnya dengan mata cemas. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Firman terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada mantap. "Kita tidak bisa melapor dulu, Nyonya. Orang seperti mereka punya tangan panjang. Kita kumpulkan bukti. Kalau saya benar, malam waktu saya disekap, mereka meninggalkan sesuatu di tempat itu." Amanda menatapnya penasaran. "Tempat itu di mana?" "Di rumah kosong di ujung jalan bukit," jawab Firman pelan. "Saya bisa tunjukkan, tapi saya belum kuat jalan jauh." Amanda berpikir cepat. Kita tidak bisa menunggu.
Kalau mereka tahu kamu masih hidup, bisa jadi mereka datang lagi malam ini. Firman menatapnya serius. Kalau begitu, saya punya cara. Biarkan mereka pikir saya masih hilang. Tapi Nyonya, mulai sekarang, jangan percayai siapapun di rumah ini, termasuk para pembantu. Amanda menelan ludah. Kamu pikir salah satu dari mereka? Mata-mata. Firman mengangguk pelan. Saya yakin begitu. Ada yang memberi kabar keluar sejak malam kejadian itu. Dan yang tahu isi rumah ini hanya mereka. Ucapan itu membuat Amanda tercekat. Ia menatap ke arah rumah besar dari jendela kecil kamar itu. Di sana, di antara tirai putih yang tertiup angin, ia merasa seperti ada mata yang sedang memperhatikan. Mata yang tahu bahwa rencananya belum berakhir. Sore menjelang malam. Pak Budi belum kembali dari pengintaian, dan Amanda duduk gelisah di ruang tamu. Ia menatap jam berulang kali. Hujan mulai turun lagi di luar, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar pintu utama. Bukan langkah Pak Budi. Langkah itu berat, teratur, dan berhenti tepat di depan pintu. Amanda berdiri pelan, menatap gagang pintu yang bergerak sedikit. Seseorang di luar sana mencoba membukanya. Ia menahan napas. Lalu dari balik pintu, terdengar suara dalam yang lembut namun menggetarkan. Bibi datang lagi. Nak, boleh Bibi masuk? Amanda terpaku. Suara itu milik Bibi Nurma. Tapi malam sudah gelap, dan Bibi itu seharusnya ada di luar kota. Untuk pertama kalinya, Amanda benar-benar merasakan ketakutan yang nyata. Suara itu terdengar jelas dari balik pintu. Lembut, sopan, tapi ada nada yang membuat bulu kuduk Amanda meremang. Bibi datang lagi. Nak, boleh Bibi masuk? Amanda diam. Ia berdiri beberapa langkah dari pintu, tak menjawab. Jantungnya berdegup keras. Suara itu terlalu tenang untuk malam yang sesepi ini. Tak ada kabar bahwa Bibi Nurma akan datang, apalagi di tengah hujan deras seperti sekarang. Ia mendekat pelan ke jendela samping, menyingkap sedikit tirai. Dari balik kaca, terlihat mobil hitam terparkir di depan gerbang. Lampunya padam. Di dekat pintu, memang benar, Bibi Nurma berdiri dengan payung hitam terbuka. Wajahnya tampak pucat tertimpa cahaya lampu taman. Tapi sesuatu dari cara berdirinya terasa tidak biasa. Ia tidak menatap sekeliling, hanya menatap lurus ke arah pintu rumah. Amanda menelan ludah. Nalurinya berteriak agar tidak membuka pintu. Tapi bersamaan dengan itu, ketukan lembut kembali terdengar. Tok, tok, tok. Amanda? Kau di dalam, kan, nak? Suara itu terdengar terlalu lembut untuk seseorang yang baru menempuh perjalanan jauh. Dengan langkah pelan, Amanda mundur ke arah ruang tengah, lalu mengambil ponsel di meja. Ia berniat menelepon Pak Budi. Tapi sinyal malam itu lemah. Hanya tertulis tidak ada layanan. Suara ketukan berhenti. Rumah kembali sunyi. Hanya suara hujan menetes dari atap. Beberapa menit berlalu sebelum suara lain terdengar dari arah dapur. Suara gesekan pintu belakang yang dibuka perlahan. Amanda tersentak. Ia tahu betul. Pintu itu sudah ia kunci sejak pagi. Ia mengambil vas bunga di meja, menggenggamnya kuat-kuat. Langkahnya ia atur pelan, hampir tanpa suara. Dari lorong menuju dapur, samar-samar terlihat bayangan seseorang yang melangkah masuk. Dan jelas sekali, itu bukan Bibi Nurma. Bayangan itu lebih tinggi, lebih tegap, dan gerakannya cepat. Amanda menahan napas. Tapi langkah itu berhenti mendadak. Lalu terdengar suara pintu depan dibuka dari luar. Bibi Nurma? Panggil suara berat dari arah pintu utama. Amanda mengenali suara itu seketika. Paman Rizal, bisiknya. Ia bergerak cepat, bersembunyi di balik dinding ruang tengah. Dari celah kecil, ia melihat Bibi Nurma kini sudah masuk, basah kuyup tapi tetap memaksakan senyum. Rizal, kau juga datang. Suaranya lembut tapi gemetar. Rizal menutup pintu perlahan. Aku datang karena dapat kabar Firman sudah kembali. Jantung Amanda hampir berhenti berdetak. Kabar Firman sudah kembali? Siapa yang memberitahu mereka? Dari mana kau tahu?
Tanya Nurma. Nadanya berubah tajam. Rizal mendengus. Aku punya orangku di rumah ini. Nurma, kau pikir aku sebodoh itu? Amanda menahan napas, memastikan dirinya tidak bersuara. Ia menatap dari balik tirai, menyaksikan kedua orang yang sempat terlihat peduli padanya kini berbicara dengan nada yang sepenuhnya berbeda. Bibi Nurma menatap Rizal penuh kekhawatiran. Kau gila, Rizal. Kalau Amanda tahu, kita bisa habis. Tenang saja, jawab Rizal datar. Firman sudah tidak akan bicara lagi. Kalaupun dia masih hidup, malam ini aku pastikan selesai. Mata Amanda membesar. Kata-kata itu seperti petir di telinganya. Jadi benar, Rizal dalang dibalik semua ini. Dan Nurma ternyata tahu semuanya. Amanda mundur pelan. Langkahnya nyaris tak terdengar. Ia harus memperingatkan Firman. Tapi baru beberapa langkah, suara lantai berderit di bawah kakinya membuat Rizal menoleh. Siapa di sana? Suaranya tajam. Amanda membeku di tempat. Ia menutup mulutnya agar tak bersuara. Tapi Rizal sudah berjalan ke arah lorong. Langkahnya berat. Mata tajam menelusuri setiap sudut rumah. Nurma mencoba menahannya. Rizal, jangan. Kalau Amanda melihatmu di sini, semuanya selesai. Terlambat, jawab Rizal dingin. Aku yakin dia sudah tahu. Dan kalau benar Firman masih hidup, dia pasti sembunyi di rumah belakang. Amanda tidak menunggu lagi. Begitu Rizal melangkah ke arah dapur, ia berlari cepat melalui tangga samping menuju halaman belakang. Angin malam memukul wajahnya. Hujan membasahi rambut dan pakaian, tapi ia terus berlari. Sampai di depan rumah pekerja, ia membuka pintu kamar Firman. Pemuda itu terbangun kaget. Nyonya, ada apa? Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Amanda cepat. Rizal tahu kamu masih hidup. Firman mencoba berdiri meski tubuhnya masih lemah. Bagaimana bisa dia tahu? Ada mata-mata di rumah ini. Aku tidak tahu siapa, tapi mereka sudah masuk. Suara langkah dari arah taman membuat keduanya menoleh. Dua bayangan terlihat mendekat, masing-masing membawa senter. Amanda menarik tangan Firman, mengajaknya keluar lewat pintu belakang rumah pekerja. Mereka berlari di bawah hujan menuju gudang taman yang jarang dipakai. Sesampainya di sana, Amanda menutup pintu rapat dan menahan napas. Dari selapapan, ia melihat dua sosok itu kini sudah berada di depan rumah pekerja. Suara Rizal terdengar samar di tengah suara hujan. Cek semua kamar. Aku ingin pastikan dia tidak di sini. Langkah-langkah berat terdengar. Mereka memeriksa setiap ruangan, menendang pintu yang terkunci. Firman berbisik pelan. Mereka membawa sesuatu. Nyonya, lihat di tangannya. Amanda mengintip lagi, dan benar. Rizal membawa sebilah pisau lipat panjang, sedangkan pria satunya memegang senter dan kantong hitam. Tubuhnya bergetar. Tapi Firman tetap tenang. Kita harus menunggu mereka pergi, baru keluar lewat sisi kiri taman. Beberapa menit berlalu seperti jam. Suara langkah semakin menjauh, lalu lenyap. Hanya sisa hujan yang masih turun pelan. Amanda menoleh pada Firman. Sekarang. Mereka keluar diam-diam, melewati pagar kecil menuju jalan samping yang langsung tembus ke arah luar rumah. Amanda membantu Firman berjalan, tapi langkah mereka belum jauh ketika lampu taman tiba-tiba menyala terang. Berhenti. Suara keras terdengar dari belakang. Rizal berdiri di bawah cahaya. Wajahnya merah penuh amarah. Kau tidak akan pergi kemanapun, Amanda. Amanda menarik napas dalam. Kenapa? Paman, kenapa kau lakukan ini? Rizal tertawa pendek. Karena kau bodoh. Semua harta ini seharusnya milikku, bukan anak manja yang tidak tahu apa-apa. Dan racun itu, suara Amanda bergetar. Kau yang menaruhnya. Tidak langsung, tapi aku yang menyuruhnya, jawab Rizal datar. Sayangnya, kucingmu lebih cepat. Firman maju setengah langkah. Menatap tajam. Kau mengorbankan nyawa hewan tak berdosa demi uang. Rizal mendesis. Diam kau, bocah.
Harusnya kau tak ikut campur. Tapi tenang, malam ini semuanya akan berakhir. Ia melangkah mendekat dengan pisau di tangan. Amanda mundur, tubuhnya gemetar. Tapi Firman berdiri di depannya, menahan. Kalau ingin menyakitinya, lewati aku dulu. Katanya mantap. Rizal melangkah lebih cepat. Tapi sebelum sempat mendekat, suara keras memecah udara. Prang! Lampu taman di sampingnya pecah disambar batu dari arah pagar. Rizal tersentak. Menoleh. Dalam kekacauan itu, Firman menarik tangan Amanda dan berlari menuju arah depan rumah. Ke mobil, Nyonya. Mereka berlari sekencang mungkin. Tapi suara langkah Rizal kembali terdengar di belakang. Kalian tidak akan lolos. Hujan semakin deras. Petir menyambar langit, menerangi halaman besar itu sesaat. Dalam cahaya putih yang membutakan, Amanda sempat melihat wajah Rizal. Matanya merah, penuh amarah, seperti manusia yang kehilangan akal. Tapi tiba-tiba, dari arah gerbang depan, lampu mobil menyorot terang. Klakson berbunyi keras. Suara yang sangat dikenalnya keluar dari balik kaca jendela. Cepat masuk, Nyonya. Pak Budi. Amanda dan Firman segera naik ke mobil. Mesin meraung, ban memercik air. Lalu mobil itu melaju cepat meninggalkan halaman rumah besar yang kini tenggelam dalam hujan dan teriakan marah Rizal yang terdengar samar di belakang. Amanda menoleh ke kaca spion, melihat bayangan pamannya mengejar di tengah hujan, lalu berhenti di depan gerbang dengan wajah tak percaya. Dalam hati Amanda berbisik pelan. Pertarungan ini belum selesai, Paman. Tapi kali ini, aku yang akan memburumu. Mobil melaju menembus malam, membelah jalan yang masih basah oleh hujan. Wiper bergerak cepat, menyingkirkan butiran air di kaca depan. Amanda duduk di kursi belakang, wajahnya pucat, tubuhnya masih gemetar. Firman di samping Pak Budi tampak menahan perih di dadanya. Napasnya teratur tapi pendek-pendek. Tanda luka lama di tubuhnya masih terasa. Tidak ada satupun yang bicara. Hanya suara hujan dan deru mesin yang mengisi keheningan itu. Amanda menatap keluar jendela, melihat bayangan pepohonan berlari di kaca. Rumah besar milik keluarganya makin jauh di belakang, tertelan gelap malam. Di sana, seseorang yang dulu ia panggil Paman, kini berubah menjadi ancaman nyata. Pak Budi memecah sunyi dengan suara serak. Nyonya, kita mau kemana sekarang? Amanda menatap kaca depan. Matanya masih kosong. Jangan pulang ke rumah dulu. Belok ke arah timur. Kita cari tempat aman. Baik, Nyonya. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan bangunan tua di pinggir kota. Rumah lama milik orang tua Amanda yang sudah lama tak dihuni sejak mereka meninggal. Halamannya dipenuhi rumput tinggi. Ket dindingnya mulai pudar. Tapi bagi Amanda, tempat itu terasa jauh lebih aman daripada rumah megah yang kini sudah tercemar pengkhianatan. Pak Budi turun lebih dulu, memeriksa keadaan sekitar. Begitu memastikan aman, mereka masuk ke dalam. Udara lembab langsung menyergap. Amanda menyalakan satu lampu gantung tua. Cahayanya redup, tapi cukup untuk menerangi ruang tamu yang berdebu. Budi, kata Amanda pelan, kunci semua pintu. Pastikan tidak ada yang mengikuti kita. Pak Budi mengangguk cepat. Baik, Nyonya. Sementara itu, Firman duduk di kursi kayu, mencoba menahan rasa sakit di lengannya yang terluka. Amanda mendekat, membawa kain bersih dan air hangat dari dapur. Kau harus diobati dulu, katanya sambil membersihkan luka itu hati-hati. Firman menatapnya singkat. Maaf, Nyonya. Semua ini jadi kacau karena saya. Amanda menggeleng. Jangan bilang begitu. Justru kalau bukan karena kamu, aku sudah mati malam itu. Firman diam. Matanya menunduk. Ada rasa hormat dan juga penyesalan di dalamnya. Saya tidak menyangka, orang yang berusaha membunuhmu adalah keluarga sendiri. Amanda menatap luka di lengannya. Aku juga tidak menyangka. Tapi malam ini membuka semuanya. Sekarang aku tahu, selama ini aku tinggal di rumah yang sudah tidak lagi bersih. Angin malam meniup tirai lusuh di jendela. Suara derit kayu terdengar dari atap, menambah sunyi yang berat.
Amanda menatap ke arah pintu depan yang kini terkunci rapat. Dia akan mencari kita, katanya pelan. Rizal tidak akan diam. Firman mengangguk. Karena itu, kita harus balas dengan cara yang cerdas. Kita tidak bisa sembunyi terus. Amanda menarik napas dalam, menatap wajah pemuda itu yang kini terlihat lebih tegas dari sebelumnya. Kau bilang dulu kau tahu tempat di mana kamu disekap. Iya, Nyonya. Rumah kosong di Jalan Bukit, dekat pabrik tua. Di sana saya sempat dengar mereka bicara soal rencana kedua. Amanda menatapnya serius. Rencana kedua. Firman mengangguk. Ya, mereka menyebut. Selesaikan semuanya setelah Amanda turun tangan sendiri. Saya tidak tahu maksudnya apa, tapi sepertinya mereka ingin menjeratmu lewat sesuatu yang terlihat sah, bukan sekadar racun. Amanda berpikir cepat. Perusahaan, katanya lirih. Rizal masih punya koneksi di dalam dewan direksi. Kalau dia ingin menjatuhkanku, bisa lewat sana. Membuatku terlihat bersalah atau mengguncang citra perusahaan. Firman menatapnya dengan sorot tajam. Kalau begitu, kita harus dapat bukti. Rumah tempat saya disekap mungkin masih menyimpan sesuatu. Kalau benar mereka pakai tempat itu untuk rapat rahasia, pasti ada jejak. Amanda berdiri, menatap jam tua di dinding. Waktu menunjukkan lewat tengah malam. Kita berangkat sekarang. Sebelum mereka sadar aku tidak pulang ke rumah. Pak Budi yang baru kembali dari memeriksa halaman menatap mereka heran. Nyonya mau kemana? Hujan belum berhenti. Kita ke Jalan Bukit. Firman tahu tempatnya. Jawab Amanda tegas. Pak Budi tampak ragu. Tapi melihat wajah Amanda yang mantap, ia mengangguk. Baik, saya siapkan mobil. Beberapa menit kemudian, mereka kembali ke dalam mobil. Hujan semakin deras, tapi lampu mobil menerobos gelap malam. Jalan menuju bukit itu sepi dan berliku. Hanya pepohonan tinggi di kanan kiri jalan, dengan kabut tipis menutupi sebagian pandangan. Firman menunjuk ke depan. Itu rumahnya, Nyonya. Sebuah rumah tua berdiri di tengah kebun kosong. Catnya mengelupas. Jendelanya pecah di beberapa sisi. Tapi cahaya redup dari dalam menunjukkan ada seseorang di sana. Amanda memandang Firman dengan mata waspada. Kau yakin ini tempatnya? Firman mengangguk. Yakin. Di sanalah saya mendengar nama Rizal disebut malam itu. Pak Budi mematikan mesin mobil beberapa meter dari rumah itu. Mereka turun diam-diam, berjalan di bawah hujan dengan langkah hati-hati. Pintu depan rumah terbuka sedikit, menimbulkan suara berderit pelan saat angin berhembus. Amanda memberi isyarat pada Firman untuk menunggu di luar bersama Pak Budi. Ia sendiri melangkah masuk pelan, membawa senter kecil. Lantai kayunya berdebu, tapi di tengah ruangan, ada meja besar yang masih bersih. Seperti sering dipakai. Di atas meja, ada beberapa map dan asbak yang masih berisi abu rokok baru. Amanda mendekat. Salah satu map terbuka, menampilkan logo perusahaannya sendiri di pojok kanan atas. Tangannya bergetar saat membaca tulisan di dalamnya. Rencana pengambil alihan saham, proyek Rizal Group. Amanda menatap halaman berikutnya. Ada tanda tangan palsu atas namanya sendiri, menyetujui penyerahan 40% saham kepada perusahaan milik Rizal. Astaga! Napasnya tercekat. Jadi ini maksudnya. Mereka ingin menjatuhkanku lewat dokumen. Suara langkah tiba-tiba terdengar dari belakang. Amanda cepat mematikan senter dan bersembunyi di balik lemari kayu besar. Dua orang masuk ruangan itu, berbicara pelan di antara hujan. Bos bilang dokumen-dokumen ini dipindahkan malam ini, kata salah satu pria. Dia tak mau ada bukti tertinggal. Ya, terutama yang bertanda tangan palsu itu, sahut satunya lagi sambil tertawa kecil. Kalau Amanda tahu, semua bisa hancur. Amanda menahan napas. Ia menunggu mereka keluar, lalu perlahan mengambil satu map dan menyelipkannya ke dalam jaket. Begitu langkah kaki mereka menjauh, ia berlari ke arah pintu belakang. Di luar, Firman dan Pak Budi sudah menunggu. Dapat sesuatu? Tanya Firman cepat. Amanda mengangguk. Napasnya terengah.
Ya, bukti kalau dia ingin merebut perusahaanku. Kita harus simpan ini baik-baik. Namun sebelum mereka sempat melangkah jauh, suara tembakan terdengar keras dari arah rumah. Peluru menghantam pohon di dekat mereka. Cepat, ke mobil, teriak Pak Budi. Mereka berlari secepat mungkin. Hujan semakin deras. Suara langkah orang-orang di belakang semakin dekat. Firman membantu Amanda masuk ke mobil. Lalu Pak Budi langsung menyalakan mesin dan menekan gas dalam-dalam. Lampu rumah tua itu mengecil di belakang mereka. Tapi suara kendaraan lain mulai terdengar mengejar. Amanda menatap ke belakang, melihat sepasang lampu mobil menyala mengikuti dari kejauhan. Dia tahu kita datang ke sana, katanya lirih. Rizal tahu. Firman menatap ke depan. Wajahnya tegang tapi matanya penuh tekad. Kalau begitu, kali ini kita yang akan berbalik menyerang, Nyonya. Karena sekarang, kita punya bukti. Mobil melaju kencang menembus hujan dan kabut. Di belakang, dua mobil hitam mulai mendekat. Tapi di dada Amanda, ketakutan kini berubah menjadi keberanian. Ia tidak lagi hanya korban. Dan malam itu, di tengah kilatan petir di langit bukit, awal dari perlawanan Amanda pun dimulai. Langit dini hari masih gelap ketika mobil mereka berhenti di bawah jembatan tua, cukup jauh dari jalan utama. Mesin dimatikan. Hanya suara hujan tipis yang terdengar, menetes di atas kap mobil. Napas mereka masih tersengal. Amanda duduk di kursi belakang sambil memeluk map coklat berisi bukti yang baru saja ia ambil dari rumah tua di bukit. Pak Budi menatap kaca spion dengan wajah tegang. Mereka masih mengejar. Nyonya. Dua mobil hitam berhenti di jalan atas. Saya lihat lampunya dari tadi menyapu arah kita. Amanda menatapnya dengan wajah pucat. Kalau mereka menemukan kita, semuanya berakhir. Dokumen ini satu-satunya bukti kalau Rizal mencoba menjatuhkanku. Firman menoleh ke arahnya. Suaranya rendah tapi mantap. Tenang, Nyonya. Kita sembunyi di sini dulu. Begitu pagi, saya tahu tempat aman untuk menyimpannya. Amanda menghela napas dalam-dalam. Ia menatap map itu lama. Dokumen ini berisi tanda tangan palsu atas namaku. Kalau ini jatuh ke tangan Rizal, dia bisa menuduh aku yang menjual perusahaan pada pihak asing. Firman mengangguk. Dan kalau kita berhasil serahkan ke pihak berwajib lebih dulu, semuanya berbalik. Rizal dan orang-orangnya yang akan jatuh. Hening sesaat. Hanya suara rintik hujan dan detak jam kecil di dashboard mobil. Amanda menatap dua pria di depannya. Matanya mulai lembab. Aku berutang nyawa padamu, Firman. Kalau bukan karena kamu, aku sudah habis sejak malam itu. Firman menatap ke arah jendela yang berkabut. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Nyonya. Tapi kita belum aman. Kita harus bertahan sampai bukti ini di tangan yang benar. Beberapa jam kemudian, ketika matahari mulai naik perlahan di balik kabut, mereka melanjutkan perjalanan. Mobil melaju ke arah utara, menuju sebuah kota kecil di tepi hutan. Di sanalah rumah Paman Firman berada, orang yang dulu bekerja sebagai polisi, tapi sudah pensiun. Namanya Pak Saman, kata Firman pelan sambil memegangi lukanya yang mulai mengering. Dia orang jujur. Tidak punya hubungan dengan siapapun di kota besar. Kita bisa menitipkan dokumen ini padanya dulu. Amanda mengangguk setuju. Baik. Tapi kita harus berhati-hati. Rizal pasti sudah tahu kita kabur. Perjalanan itu terasa panjang. Setiap kali mobil melewati tikungan, Amanda menoleh ke belakang, takut kalau mobil hitam itu muncul lagi. Tapi hingga jalan menurun ke arah desa, tak ada tanda-tanda mereka diikuti. Akhirnya, setelah 2 jam perjalanan, mereka tiba di depan rumah kayu sederhana yang dikelilingi pohon bambu. Pagi sudah cerah, udara di sana terasa lebih segar. Seorang pria tua keluar dari rumah, membawa sapu di tangannya. Begitu melihat Firman, ia berhenti dan menatap heran. Firman, panggilnya kaget. Astaga, kau kenapa? Wajahmu luka-luka begitu. Firman tersenyum tipis. Banyak yang harus dijelaskan, Paman. Tapi ini darurat. Kami butuh bantuan. Mereka masuk ke rumah.
Amanda menunduk sopan, memperkenalkan diri. Pak Saman mendengarkan cerita mereka dengan serius. Matanya sesekali membulat saat mendengar kata racun dan pemalsuan tanda tangan. Aku sudah lama tidak menyentuh urusan hukum, ucapnya pelan. Tapi kalau yang kau bilang benar, ini bukan perkara kecil. Kau berhadapan dengan orang berkuasa, Nyonya Amanda. Amanda menatapnya tajam. Aku tahu, Pak, tapi kalau aku diam, aku mati. Dia sudah mencoba 2 kali. Dan aku yakin akan mencoba lagi. Pak Saman mengangguk mantap. Baik. Dokumen itu biar aku simpan dulu di tempat aman. Aku kenal satu teman lama di kepolisian kota. Orangnya masih bersih. Nanti sore aku akan hubungi dia untuk bertemu diam-diam. Amanda menghela napas lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa sedikit aman. Ia memandang Firman, yang kini duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya masih pucat tapi senyumnya tulus. Namun rasa lega itu tak bertahan lama. Sekitar 1 jam kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat dari jalan depan. Pak Saman menatap keluar melalui celah tirai. Ada 2 mobil hitam berhenti di ujung jalan. Bisiknya pelan. Sepertinya mereka menanyakan alamat. Amanda segera berdiri. Mereka menemukanku. Firman menatap ke arah belakang rumah. Masih ada jalan keluar lewat kebun bambu. Nyonya. Tapi kita harus cepat. Pak Saman membuka pintu belakang. Pergilah lewat sana. Aku akan bilang rumah ini kosong. Amanda sempat menatap pria tua itu dengan mata berkaca. Terima kasih, Pak. Aku tidak akan lupa budi baikmu. Cepat, jawabnya pelan. Mereka hampir sampai. Mereka berlari melewati kebun bambu, menyusuri jalan setapak yang lembab oleh embun. Suara langkah orang-orang dari arah depan mulai terdengar samar. Teriakan pelan menggema di antara pepohonan. Cari mereka. Jangan biarkan lolos. Firman menggenggam tangan Amanda, menuntunnya menuruni jalan licin. Napas mereka tersengal, tapi tak ada waktu untuk berhenti. Sampai akhirnya, mereka tiba di tepi sungai kecil. Aku tahu tempat ini, kata Firman cepat. Ada jembatan kayu tua di sebelah sana. Kita bisa lewat situ menuju jalan besar. Mereka menyeberang, tapi di tengah jembatan, suara tembakan terdengar. Peluru menembus papan jembatan, membuat Amanda terjatuh. Firman segera menariknya bangkit dan menunduk di balik tiang penyangga. Cepat! Seru Pak Budi dari seberang sungai, melambaikan tangan. Ia sudah lebih dulu menunggu dengan mobil kecil yang diparkir di semak-semak. Firman membantu Amanda berlari melintasi jembatan yang bergetar di bawah langkah mereka. Begitu mencapai seberang, Pak Budi segera menyalakan mesin. Mobil melaju kencang meninggalkan suara tembakan yang memantul di udara pagi. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil keluar dari kawasan hutan. Jalan mulai terbuka, dan suara peluru sudah tak terdengar lagi. Amanda bersandar di kursi, matanya tertutup rapat. Firman, ucapnya pelan, aku tidak akan menyerah. Aku akan buat semua ini terang di depan hukum. Firman menoleh, menatap wajah Amanda yang kini dipenuhi tekad. Saya percaya, Nyonya. Kita sudah punya bukti. Sekarang tinggal bagaimana cara menyerahkannya tanpa diketahui Rizal. Pak Budi menatap keduanya melalui spion. Saya tahu satu tempat lagi, Nyonya. Tempat aman di pinggir kota. Milik teman saya yang dulu jadi wartawan. Dia punya koneksi luas, bisa bantu menyebarkan kebenaran tanpa lewat jalur biasa. Amanda menatapnya dengan mata berbinar. Baik, ke sana kita pergi. Mobil itu kembali melaju di bawah cahaya pagi yang mulai hangat. Hujan telah berhenti, tapi jejak basah di jalan masih tertinggal, seperti tanda dari kejaran malam yang baru saja mereka lewati. Di dalam mobil, Amanda menggenggam map bukti erat di dadanya. Dalam hatinya, ia berjanji, jika Rizal menganggap uang dan kuasa bisa menutup dosa, maka ia akan buktikan bahwa keadilan tidak bisa dibeli. Dan dari balik kaca depan yang memantulkan cahaya mentari pagi, jalan panjang menuju kebenaran kini terbentang di hadapannya. Langit mulai cerah.
Awan tipis bergerak perlahan di atas kota kecil yang mulai sibuk. Mobil yang ditumpangi Amanda berhenti di depan bangunan tua 2 lantai berwarna abu muda. Di papan depannya tertulis samar, Kantor Redaksi Cahaya Nusantara. Pak Budi turun lebih dulu, memastikan sekitar aman. Tak lama kemudian seorang pria parubaya keluar dari pintu depan, mengenakan kemeja kusut dan celana kain. Wajahnya tampak ramah tapi penuh kewaspadaan. Ia memeluk Pak Budi singkat. Lama sekali, Budi. Kau datang dengan urusan besar, ya? Pak Budi mengangguk. Ini mendesak. Rendra, perlu tempat aman. Dan mungkin, sedikit bantuan. Rendra menatap ke arah mobil. Ketika Amanda keluar, ia sempat terdiam sejenak. Ah, jadi ini yang sedang diburu orang-orang besar kota itu. Suaranya pelan, seperti tahu sesuatu. Amanda mengangguk sopan. Saya hanya ingin kebenaran, Pak. Tidak lebih. Rendra menatapnya penuh hormat, lalu membuka pintu lebar-lebar. Kalau begitu, masuklah. Tempat ini tidak ramai lagi, tapi aman. Dan kalau yang kau bawa memang penting, aku tahu bagaimana cara membuat dunia mendengarnya. Mereka masuk ke dalam. Ruangan itu penuh rak koran lama. Aroma kertas tua dan kopi pahit tercium di udara. Amanda duduk di kursi kayu panjang, sementara Firman masih di luar, memeriksa area sekitar. Rendra menatap map di tangan Amanda. Bisa kulihat. Amanda menyerahkannya. Ia menunggu dengan napas tertahan sementara Rendra membuka lembar demi lembar dokumen. Alis pria itu naik turun. Wajahnya berubah antara terkejut dan marah. Ini bukan dokumen biasa, katanya akhirnya. Tanda tanganmu dipalsukan untuk mengalihkan kepemilikan saham perusahaan. Kalau bukti ini keluar ke publik, orang itu bisa kehilangan segalanya, dan mungkin mencoba membunuh lagi. Amanda mengangguk. Dia sudah mencoba 2 kali. Rendra menutup map itu perlahan. Baik, aku bisa bantu. Tapi kita harus bertindak hati-hati. Dunia bisnis di kota besar tidak kalah liciknya dari politik. Rizal punya orang di kepolisian dan media. Kita tak bisa serahkan begitu saja. Lalu bagaimana? Tanya Amanda pelan. Kita siapkan siaran khusus, jawab Rendra. Kau ceritakan semuanya di depan kamera. Tunjukkan dokumen ini. Aku akan pastikan tayang langsung di jaringan berita onlineku. Sekali tayang, semua orang akan tahu. Bahkan polisi yang korup tak bisa lagi menutup mata. Amanda memandangi pria itu lama. Kalau begitu, kapan? Rendra tersenyum tipis. Malam ini. Kita tak punya waktu lama sebelum orang itu tahu kau masih hidup. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa kosong, Rizal berdiri di depan jendela, menatap halaman yang masih basah oleh sisa hujan malam. Bibi Nurma duduk di kursi, wajahnya pucat. Rizal, kau gila. Mereka bisa lapor polisi. Rizal menoleh tajam. Diam, Nurma. Kalau bukan karena kebodohanmu yang terlalu cepat datang malam itu, mereka tak akan sempat kabur. Bagaimana aku tahu kau mau bunuh keponakanmu sendiri? Bentak Nurma. Air matanya mulai jatuh. Dia anak dari kakakmu. Rizal, apa kau tidak punya hati? Rizal tertawa pendek. Suaranya serak. Hati? Dunia ini tidak butuh hati. Nurma, yang penting kuasa dan uang. Dan kau sebaiknya ikut diam, atau aku buat kau menghilang seperti Firman. Nurma menatapnya ketakutan. Jadi benar, kau yang menyiksa anak itu. Rizal menatapnya dingin. Dia hampir menghancurkan semuanya. Tapi sekarang, dia sudah pasti mati di tangan orang-orangku. Namun saat ia bicara, seorang pria masuk tergesa ke ruangan. Wajahnya basah keringat. Pak Rizal, kita punya masalah besar. Rizal menoleh cepat. Apa lagi? Anak buah saya yang di Jalan Bukit menemukan rumah penyimpanan kosong. Semua dokumen hilang, Pak. Rizal membeku sesaat, lalu membanting gelas yang ada di meja. Hilang? Kau yakin? Ya, Pak. Seseorang masuk semalam. Kami menemukan jejak ban mobil dan peluru yang tertinggal.
Rizal menggeram keras. Wajahnya merah padam. Itu pasti Amanda. Dia belum mati. Dan dia bawa bukti itu. Nurma berdiri gemetar. Rizal, berhenti. Kau sudah terlalu jauh. Tapi Rizal mendekat dengan mata tajam. Diam. Sekarang bukan waktunya untuk moral. Aku akan pastikan dia benar-benar menghilang malam ini. Ia meraih telepon di meja dan menekan nomor cepat. Kerahkan semua orang. Cari di semua jalan keluar kota. Aku tidak peduli caranya. Aku ingin dia ditangkap malam ini juga. Suara di ujung telepon menjawab tegas. Baik, Pak. Kami sudah dapat kabar. Mobil mereka terlihat menuju arah utara. Kami akan kejar. Rizal tersenyum miring. Bagus. Pastikan tak ada yang tersisa. Sore hari. Di kantor redaksi tua, Amanda duduk di depan kamera kecil yang disiapkan Rendra. Ia mengenakan blus sederhana dan kerudung abu lembut. Cahaya lampu menyorot wajahnya, memperlihatkan ketegasan sekaligus luka di matanya. Rendra berdiri di belakang kamera, memberi isyarat jempol. Sudah siap. Amanda menarik napas panjang. Siap. Lampu menyala. Rendra memberi aba-aba. 3, 2, 1. Amanda mulai bicara dengan suara tenang tapi tegas. Nama saya Amanda Putri. Saya pemilik dan CEO perusahaan yang beberapa waktu lalu mencoba diracuni oleh orang terdekat saya sendiri. Malam ini, saya ingin menunjukkan kebenaran. Ia membuka map di depannya, memperlihatkan dokumen yang sudah disorot kamera. Ini bukti pemalsuan tanda tangan saya untuk pengambil alihan saham perusahaan. Dokumen ini disusun oleh seseorang bernama Rizal, sepupu ayah saya sendiri. Rendra menatap monitor, memastikan semuanya terekam jelas. Bagus. Gumamnya pelan. Amanda melanjutkan. Suaranya mulai bergetar. Saya tahu. Setelah malam ini, saya tidak akan aman. Tapi saya tidak akan diam. Karena kebenaran tidak boleh dikubur oleh ketamakan. Ia menatap lensa kamera. Matanya tajam. Kepada siapapun yang menonton, tolong sebarkan ini sebelum mereka menutup semuanya. Keadilan harus hidup. Begitu kata-kata itu selesai, Rendra langsung menekan tombol upload. Video ini akan tayang di seluruh jaringan kami dalam waktu 5 menit. Setelah itu, tak ada yang bisa menghentikannya, katanya. Amanda menunduk, mengusap air matanya pelan. Terima kasih, Pak Rendra. Tapi sebelum mereka sempat bernapas lega, Firman berlari masuk dari luar, wajahnya tegang. Nyonya, ada 3 mobil hitam berhenti di depan. Rendra menatap keluar jendela. Wajahnya berubah pucat. Mereka menemukannya lebih cepat dari yang kuduga. Amanda berdiri cepat. Kita harus keluar dari belakang. Rendra membuka pintu kecil di sisi ruangan. Lewat gang itu, tembus ke pasar. Dari sana kalian bisa sembunyi. Firman menatapnya. Kau ikut. Rendra tersenyum kecil. Seseorang harus tetap di sini untuk pastikan video ini tidak dihapus. Ia berbalik layar komputer, mengetik cepat sambil berkata pelan. Pergilah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Amanda menatap pria itu dengan mata berkaca. Allah akan membalas kebaikanmu. Rendra hanya tersenyum tanpa menoleh. Cepat. Mereka berlari keluar lewat gang belakang. Suara langkah para pengejar mulai terdengar di depan gedung. Rendra menatap layar yang menunjukkan tanda upload complete. Ia menarik napas lega, lalu menutup komputer tepat saat pintu depan didobrak. Sinar lampu mobil menerobos masuk, dan suara kasar terdengar. Tangkap dia! Di luar, Amanda dan Firman sudah berlari menembus pasar yang mulai gelap. Di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar samar. Tapi mereka belum tahu, dunia sudah menonton. Video pengakuan Amanda telah tersebar ke ribuan layar di seluruh kota. Dan nama Rizal, kini bukan lagi rahasia. Malam itu, seluruh kota seperti terdiam sesaat. Di layar ponsel, di televisi, bahkan di kafe dan halte bus, wajah Amanda muncul dengan suara yang tegas tapi bergetar. Pengakuannya mengguncang.
Ia menceritakan segalanya, tentang racun di makanannya, pengkhianatan pamannya, dan pemalsuan tanda tangan yang hampir menghancurkan hidupnya. Berita itu menyebar cepat, bagaikan api yang menyambar hutan kering. Nama Rizal menjadi tajuk utama. Tagar dengan namanya menduduki peringkat teratas. Wajahnya terpampang di setiap laman berita dengan judul besar, CEO muda bongkar upaya pembunuhan dan korupsi internal perusahaan. Namun, di saat semua mata tertuju pada layar, Rizal sendiri tengah duduk di ruang kerjanya, memandangi video itu dengan wajah membeku. Tangannya gemetar, rahangnya mengeras. Di belakangnya, beberapa anak buahnya berdiri canggung, menunggu perintah. Matikan semua saluran itu, bentaknya. Salah satu anak buahnya tergagap. Tak bisa, Pak. Video itu sudah disalin ribuan orang. Semua media sudah menayangkan ulang. Bodoh. Rizal membanting gelas ke dinding hingga pecah berantakan. Siapa yang mengirim bocoran itu? Pak, salah satu pria maju ragu. Ada laporan dari orang di kantor redaksi, seorang bernama Rendra, dia yang mengunggah videonya. Rizal tertawa kecil. Tawa getir yang berubah jadi teriakan. Rendra, ya? Wartawan tua itu memang selalu sok suci. Bibi Nurma berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat ketakutan. Rizal, berhentilah. Ini sudah cukup. Semua orang tahu sekarang. Serahkan diri sebelum semuanya makin buruk. Rizal menatapnya dengan mata merah penuh amarah. Diam. Aku tidak akan menyerahkan apapun. Aku masih punya jalan keluar. Ia mengambil ponselnya, menekan nomor cepat. Kumpulkan semua dokumen cadangan, bersihkan rumah tua di bukit, dan singkirkan siapapun yang mungkin bicara. Aku tidak akan kalah oleh perempuan itu. Namun belum sempat pria di ujung telepon menjawab, suara sirene polisi tiba-tiba meraung dari luar rumah. Lampu merah biru berputar di dinding. Teriakan aparat terdengar dari halaman depan. Polisi! Jangan bergerak! Rizal terdiam. Wajahnya berubah pucat seketika. Salah satu anak buahnya berteriak. Mereka sudah mengepung rumah, Pak. Nurma menutup mulutnya, menahan tangis. Allah! Akhirnya semua terungkap. Rizal menatap jendela, melihat lusinan aparat bersenjata mendekat. Di antara mereka, tampak seorang pria tua berjalan perlahan ke depan barisan. Pak Saman, Paman Firman, yang kini berdiri sebagai saksi utama dan membawa berkas asli hasil laboratorium tentang racun di makanan Amanda. Rizal melangkah mundur, menatap sekeliling, seperti binatang terpojok. Tidak mungkin. Aku yang berkuasa di sini. Tapi suara keras membuyarkan semuanya. Brang! Pintu rumahnya didobrak. Polisi masuk cepat, memerintahkan semua orang untuk menunduk. Rizal Harsono, ujar salah satu petugas dengan nada tegas. Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan kekuasaan. Rizal mencoba berontak, tapi tangannya langsung diborgol. Ia menoleh ke arah Nurma yang menangis di sudut ruangan. Kau pikir dia akan menang? Dia hanya anak kecil yang tak tahu apa-apa. Namun Nurma tak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan pandangan hancur. Dia punya yang tidak pernah kau punya. Rizal, hati yang bersih. Polisi menyeret Rizal keluar rumah. Kamera dari berbagai stasiun televisi sudah menunggu di gerbang. Wajah Rizal ditangkap dalam sorotan lampu, penuh amarah, tapi juga ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Sementara itu, di tempat lain, Amanda duduk di balkon rumah lama yang kini kembali tenang. Hujan telah reda. Angin malam berembus lembut membawa aroma tanah basah. Firman datang membawa 2 cangkir teh hangat. Berita tentang Rizal sudah ada di semua saluran. Nyonya, polisi menemukan racun di rumahnya dan dokumen-dokumen asli di gudang bukit. Amanda menatap ke langit yang cerah perlahan. Jadi, akhirnya selesai. Firman duduk di kursi seberang. Rendra aman. Polisi sempat ke kantornya, tapi dia bilang siap bersaksi di pengadilan. Amanda tersenyum kecil. Dia pahlawan tanpa sorak-sorai. Sama seperti kamu. Firman menunduk, tersipu.
Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Nyonya. Dunia ini masih punya kebaikan kalau kita tidak menyerah mencarinya. Amanda menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan. Kamu tahu, malam itu saat kau meneriaki aku agar tidak makan kue beracun, aku pikir kau hanya pekerja biasa. Tapi ternyata, kamu lebih dari itu. Firman menatap heran. Maksud Nyonya? Amanda menatap matanya. Kau menyelamatkan bukan hanya nyawaku, tapi juga kehormatanku. Dunia mungkin melihatku sebagai CEO yang kuat. Tapi kalau malam itu aku mati, semua yang kubangun akan lenyap begitu saja. Firman hanya tersenyum. Mungkin Allah memang menempatkan saya di sana untuk alasan itu. Keduanya terdiam beberapa saat. Hening malam menyelimuti mereka. Jauh di kejauhan, suara jangkrik dan gemericik air sungai mengiringi ketenangan yang baru mereka rasakan setelah hari-hari penuh ketegangan. Amanda mengangkat cangkirnya. Untuk hidup yang kedua, dan untuk keadilan yang akhirnya datang. Firman ikut mengangkat cangkirnya, tersenyum. Dan untuk kebenaran yang tidak bisa dikubur, meski banyak orang mencoba menanamnya. Amanda menatap ke depan, ke arah langit yang mulai berwarna jingga. Ia mengembuskan napas panjang, kali ini dengan perasaan lega. Rumah besar milik keluarganya kini telah disegel polisi. Nama Rizal menjadi peringatan di dunia bisnis, tentang bagaimana keserakahan bisa menelan siapa saja. Sementara Amanda, wanita yang dulu hidup sendirian dengan kesibukan dan kesepian, kini belajar satu hal, bahwa ketulusan seseorang, sekecil apapun, bisa menyelamatkan dunia yang hampir hancur.